Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang multi talent dengan banyak latar belakang. Selain sebagai seorang wira swasta, menjadi guru gitar klasik pun dilakoninya. Dan sejak remaja, beliau juga telah aktif dalam kegiatan keagamaan, yaitu dengan menjadi aktivis remaja Masjid YISC Al-Azhar, yang hingga kini masih dijalaninya dengan menjadi Wakil Ketua Umum BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, yang berpusat di Istiqlal, Jakarta. Perjuangannya di TN setelah membawanya menjadi orang pertama di Indonesia yang meraih Reward Luxury Car. Cash reward yacht, plane, serta villa juga telah diraihnya. Beliau juga memiliki jaringan yang sangat besar. Terbukti lebih dari 1.500 orang bintang 8 dimilikinya dan tersebar di seluruh dunia. Hal ini pula yang membuat beliau sangat terkenal dengan julukan maestro yang melahirkan top-top leader. Mari kita belajar dari Bapak Rudi Muhammad Nur. Saya Rudi Muhammad Nur. Saya baru kurang lebih 16 tahun di bisnis TNC tahun ini. Jadi sudah cukup lama ya. Cuman buat saya 16 tahun adalah perjalanan yang sangat penting. Karena dari situlah saya banyak belajar bagaimana menghandle sebuah jaringan. Sehingga mungkin malam hari ini saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda. Saya ingin mengeluarkan sesuatu ya. Ini di tangan saya ada uang, ya ada uang. Uang ini Bapak Ibu, ini uang 100.000 rupiah. Seandainya uang ini saya buang, kira-kira masih berharga nggak uang ini kalau ini dibuang? Masih berharga. Seandainya uang ini saya bejak-bejak seperti ini, kira-kira masih berharga nggak uang ini untuk dipakai untuk belanja misalnya? Masih bisa nggak? Bahkan Bapak Ibu, seandainya uang ini saya injak-injak sekalipun, apakah uang ini masih berharga atau tidak? Masih. Ya, tentu masih berharga. Nah, demikian juga diri Anda Bapak Ibu. Diri Anda. Saat ini mungkin Anda belum sukses. Saat ini mungkin Anda masih miskin. Saat ini mungkin Anda masih diinjak-injak orang. Saat ini Anda mungkin masih bekerja di sesuatu yang Anda sudah tidak nyaman sekali Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa di dalam diri Anda masih ada potensi yang luar biasa sebetulnya yang akan membuat Anda juga punya hak untuk sukses Bapak Ibu. Bersyukur sekali kita berada di bisnis TNC, bisnis network marketing, bisnis yang benar-benar memuliakan manusia. Siapapun bisa sukses di bisnis ini, yang penting punya kemauan. Jadi tidak dibedakan apapun latar belakang pendidikannya. Anda mau tinggi, doktor ataupun tidak tamat SD sekalipun, Anda juga berhak sukses di bisnis ini. Apapun latar belakang Anda mau tinggi, pendek, Anda mau gemuk, mau kurus, hidung Anda pesek, Anda mancung, semua bisa sukses. Yang penting punya kemauan Bapak Ibu. Nah, malam hari ini saya bersyukur sekali bisa mendapat tugas untuk memberikan satu materi yang berjudul bagaimana caranya membangun sebuah jaringan yang solid. Tapi sebelum masuk ke sana, ada baiknya saya mungkin juga harus bercerita tentang bagaimana sih kisahnya saya sampai masuk ke bisnis ini, kemudian bisa berbagi pengalaman kepada Anda. Ya, terus terang saya bukanlah seorang motivator sebetulnya. Saya juga bukan seorang inspirator. Jadi malam ini saya hanya ingin berbagi sharing kepada Anda tentang bagaimana saya membangun bisnis ini selama kurang lebih 16 tahun. Sehingga jaringannya sudah berkembang di berbagai negara. Nah Bapak Ibu, saya mengawali bisnis ini dengan berbagai tantangan. Tantangan yang saya hadapi pertama kali adalah tantangan dari dalam diri saya sendiri. Saya adalah orang yang introvert. Tentu tidak mudah menjadi orang yang introvert masuk ke bisnis marketing. Itu hambatan pertama saya. Saya begitu pemalu orangnya. Saya juga takut ketemu orang. Saya juga bahkan merasa tidak yakin apakah saya bisa menjadi sukses atau tidak di bisnis ini. Nah, sukses bukanlah sebuah kebetulan sebetulnya. Tapi hasil dari sikap kita memilih berbagai pilihan-pilihan dalam hidup. Ini adalah peluang. Pada saat saya merasa saya menjadi seorang yang sangat pemalu, penakut, saking penakutnya, saya merasa tidak cocok dengan bisnis yang harus banyak ketemu orang. Anda bisa bayangkan, di bisnis ini kan ada hukum 1 meter 30 detik. Dalam jarak 1 meter dan dalam waktu 30 detik,
Kita harus mulai berani menyapa orang itu. Nah, sedangkan saya merasa itu saya tidak nyaman untuk menyapa orang yang tidak saya kenal. Misalnya di lift ketemu, halo apa kabar gitu. Saya bukan seperti upline saya, Pak Agus Trilaksono ya. Orang yang luar biasa sekali, yang begitu ekstrovert, yang belum kenal orang saja, dia sudah bisa langsung menegur gitu. Nah, kalau saya bukan tipe orang seperti itu, saya perlu waktu dulu untuk bisa kenal dengan orang. Jadi hambatan pertama saya ketika saya memulai bisnis ini adalah saya sangat ekstrovert. Saya juga dulunya adalah seorang aktivis di remaja masjid ya, puluhan tahun saya di Al-Azhar. Saya juga sampai hari ini masih menjadi aktivis di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ya, yang di Istiqlal. Nah, dulu latar belakang keagamaan saya itu membuat saya juga merasa kurang cocok dengan pertemuan-pertemuan di bisnis ini, Bapak Ibu. Di mana pertemuan di bisnis ini itu begitu ramainya. Saya pernah diajak ke satu pertemuan di mana musiknya berdentam sangat keras sekali. Orang-orang naik di kursi. Wah, saya merasa ini nggak nyaman luar biasa berada di keriuhan, keramaian yang seperti itu. Karena saya orang yang introvert, saya juga sukanya musik-musik yang lembut, musik klasik. Saya juga pernah mengajar menjadi seorang guru musik. Sehingga merasa tidak nyaman dengan suasana musik yang berdentam-dentum. Orangnya juga joget-joget di panggung. Jadi saya merasa betul-betul tersiksa ada di pertemuan itu. Apalagi pada saat saya sempat keluar untuk ke toilet, saya lihat banyak sekali orang-orang yang ganti jasnya itu di toilet. Tapi pulangnya naik bus. Pulangnya naik motor, karena saya merasa harusnya orang yang pakai jas, pakai dasi itu kan pakai mobil mewah. Nah, ini jadi bertolak belakang dengan gambaran saya. Sehingga saya yang introvert disuguhi dengan pertemuan yang ramai seperti itu makin reject dengan bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, itu tantangan terberat saya untuk bergabung di bisnis ini di awal-awal. Selanjutnya, saya juga punya self-limiting belief. Rasa keyakinan yang membatasi diri saya sendiri. Saya tidak merasa yakin bisa sukses di bisnis yang seperti ini, di bisnis marketing, apalagi network marketing. Karena saya orang yang merasa nggak punya kemampuan untuk bicara. Saya merasa nggak bisa untuk berbicara dengan orang, mempengaruhi orang, apalagi berjualan. Jadi betul-betul hambatan paling besar di awal saya join di bisnis ini adalah hambatan kepribadian saya sendiri. Belum lagi hambatan lainnya, saya tidak punya skill. Saya merasa tidak punya keahlian untuk menjual gitu. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok saya bisa-bisanya bergabung di bisnis ini? Ya penyebabnya hanya karena waktu itu ada beberapa produk yang saya rasa sangat diperlukan oleh ayah dan ibu saya yang sedang sakit. Ibu saya kena penyakit liver. Ayah saya juga sama, Bapak Ibu, kena hepatitis B. Karena saya lihat ada produk yang bermanfaat untuk orang tua saya beli. Saya beli bukan untuk bergabung di bisnis ini. Tapi yang namanya upline kan selalu ngojok-ngojokin terus. Ayo ke pertemuan, ayo berusaha berbagai macam cara supaya saya klik. Tapi saya makin diajak makin reject. Saya makin gak tertarik dengan bisnis ini gitu. Karena merasa gak nyaman. Apalagi MC-nya joget-joget Bapak Ibu. Wah, itu saya paling sebel banget itu. Ngelihat ini apaan ini, pertemuan kesehatan tapi orangnya joget-joget. Ntar kalau ada orang yang sakit jantung bisa stroke nih. Bisa serangan jantung di depan. Saya merasa nggak cocok seminar kesehatan yang diajak. Tapi begitu datang kok aneh gitu loh. Jadi hanya murni karena dulunya mau produk. Dan ya singkat kata Bapak Ibu, akhirnya udah saya beli produknya. Saya beli produknya, dipakai, dan alhamdulillah orang tua saya sembuh dari produknya. Dan di situ dibilang, Pak Rudi, Anda oke lah nggak mau jalanin, tapi Anda mau nggak diskon? Nah, kalau diskon saya mau. Akhirnya saya memulai bisnis ini hanya karena ingin mendapatkan produk yang lebih murah. Karena diskon tadi, kalau jadi member kan lebih murah itu. Lama-lama Bapak Ibu, saya mulai diajak lagi karena sudah statusnya bergabung. Ini upline saya memang luar biasa, saya terus diajak-ajak ke pertemuan terus. Tapi sekali lagi setiap kali diajak saya tuh makin bete sebetulnya, nggak suka gitu. Karena ya itu tadi, saya merasa nggak cocok dengan bisnis ini. Orangnya pemalu, penakut, apalagi dengan perempuan. Saya tuh paling takut Bapak Ibu sama perempuan.
Makanya saya nggak punya sampai hari ini frontline perempuan, saya nggak punya gitu. Saya nggak punya karena saya merasa nggak begitu mudah gitu loh dengan lawan jenis saya. Kalau sudah dekat-dekat dengan orang yang dulu saya suka, itu saya bisa keringat dingin. Saya lebih suka menyendiri, dulu lebih banyak di kamar, kemudian suka berzikir juga dulunya ya. Aneh gitu dengan bisnis network marketing. Nah sampai berkali-kali diajak lagi ke pertemuan, akhirnya saya tanya, Pak, kenapa sih harus joget-joget? Kenapa kok orangnya ramai sekali nih? Ada yang naik ke kursi segala, wah pokoknya kayak dibilang ini sebuah bisnis kayak bukan bisnis gitu. Akhirnya upline saya bilang gini, Rut sini, lu bayangin ya, kalau seandainya ini ada podium, terus MC-nya itu bilangnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada malam hari ini, kan orang nggak semangat kalau terlalu formal kayak gitu. Makanya dibuat rame itu supaya nggak bosenin, supaya orang nggak ngantuk, supaya rame gitu, supaya semangat. Lu harus tahu, nih bahasa apaan saya kan gitu, lu gua gitu. Kalau namanya marketing itu ada budayanya. Di setiap profesi itu ada budaya. Di marketing juga sama. Kamu pernah nonton bola kan? Iya pernah. Pernah saya bilang nonton bola. Orang teriak-teriak nggak? Rame nggak? Iya rame orang teriak. Orang kan wah pokoknya seru gitu. Nah itulah nonton bola ya seperti itu budayanya. Kamu bayangin nggak kalau seandainya nonton bola begitu gol, tepuk tangan, alhamdulillah gol. Nggak mungkin orang kayak gitu, nggak seru gitu. Nah, kamu pernah tahu partai nggak gimana orang berkampanye untuk menjaring massa? Itu kan juga sama, naik-naik ke atas bus, kemudian teriak-teriak, ada yang kepalanya dibotakin sampai se-ekstrim itu gitu. Nah itulah kulturnya memang seperti itu. Nah di network marketing, entah itu di insurance atau di properti, semua marketing rata-rata ya seperti itu, rame supaya semangat. Begitu juga kalau ikut seminar-seminar motivasi katanya, itu pasti orangnya jingkrak-jingkrak. Nah saya yang pertama kali tahu seperti itu Bapak Ibu ya tentu merasa nggak nyaman gitu. Saya ingin sekali kenapa kok nggak biasa aja gitu loh. Pertemuannya nggak usah pakai jingkrak-jingkrak ya. Nah akhirnya Bapak Ibu saya mulai menerima. Saya mulai mau memahami, oh iya ya. Saya coba cari sudut pandang lain. Hal-hal yang baik apa yang bisa saya dapat dari bisnis network marketing gitu. Misalnya saya kan menjadi aktivis di remaja masjid. Kenapa sih mau ngapain sih jadi aktivis itu kan ingin bermanfaat buat orang banyak sebetulnya. Akhirnya saya cari lagi, oh iya ya di network marketing juga sama. Ini juga punya nilai-nilai yang bermanfaat buat orang banyak. Nah saya mulai cari kesamaan-kesamaan dengan karakter saya yang memang suka dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya saya cari lagi, ini bicara kesehatan, membuat umat manusia jauh lebih sehat. Kemudian juga membuat orang jauh lebih sejahtera. Nah, saya fokusnya ke situ. Saya nggak mau lagi fokusnya ke jingkrak-jingkrak gitu. Saya tutup mata deh orang mau loncat-loncat deh apa gitu. Yang penting buat saya itu dulu di awal-awal. Saya lihat kebaikan-kebaikan apa yang saya lihat dari bisnis network marketing. Nah, singkat kata akhirnya udah saya coba jalanin. Ya alhamdulillah ternyata memang tidak mudah. Saya coba rekrut satu orang ternyata nggak mau Bapak Ibu. Saya tawarin lagi teman-teman saya, tidak ada yang mau. Nah akhirnya karena penasaran saya coba pengen belajar ya dari upline saya. Saya belajar gimana sih caranya kok kalau Anda merekrut orang closing gitu. Tapi kalau saya yang merekrut kok orang nggak closing. Apa salah saya gitu. Nah saya ingat sekali Bapak Ibu, saya ke satu tempat ya di Kemayoran. Saya temuin salah satu upline saya. Tolong dong ajarin saya pengen banget sukses. Apa yang harus saya lakukan? Kok presentasi saya ini orang nggak ada yang mau gitu. Nah saya ingat upline saya mengatakan, Rudi, tidak ada satupun cara yang paling efektif presentasi itu seperti apa. Udah lakukan aja, just do it. Presentasi itu seperti naik sepeda. Teorinya terlalu sulit kalau diajarin harus pegang stang dulu, udah naikin sepedanya, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, nanti lama-lama bisa. Akhirnya Bapak Ibu, saya coba untuk melakukan presentasi. Sama,
nggak ada yang closing juga. Nah sampai satu hari saya mengikuti satu seminar yang namanya NDT, Network Development Training ya. NDT saya ikut. Karena apa yang saya bilang, kamu itu belum bisa karena tadi kamu nggak tahu caranya gitu. Kan di bisnis ini ada dua penyebab orang gagal. Yang pertama adalah karena dia kurang kerja keras, kurang kerjanya gitu, tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah yang kedua adalah karena cara kerjanya salah. Nah mungkin waktu itu saya di awal-awal semangatnya aja yang ada, tapi cara kerja saya salah gitu. Makanya saya mengikuti NDT, belajar tentang langkah-langkah, tentang 7 langkah. Malam hari itu Bapak Ibu, semangatnya luar biasa. Saya pulang dari NDT, diajarkan bagaimana membuat impian, bagaimana harus punya sikap yang benar. Terus juga nulis daftar nama. Itu malam saya nggak tidur Bapak Ibu. Malam tidak tidur, saya tulis puluhan daftar nama. Akhirnya menunggu besok, saking semangatnya Bapak Ibu, saya ambil telepon. HP itu masih sedikit, jadi masih pakai telepon rumah. Saya pakai telepon rumah, saya lupa mau ngomong apa nih gitu. Saya lupa ngomongnya, hanya diajarin cara-caranya, prinsip-prinsip membuat janji, tapi saya tidak ingat skrip-skrip rincinya, saya nggak ingat harus mengatakan apa gitu. Akhirnya karena deg-degan ya, begitu telepon ke orang, itu kan bunyi tuh, wah tuh deg-degan, deg-deg tuh. Terus begitu nggak ada yang ngangkat, wah alhamdulillah nggak ada yang ngangkat, itu rasanya tuh seneng banget gitu. Akhirnya karena saya juga merasa takut dengan daftar nama ini, saya nggak tahu mau ngomong apa, saya cari orang yang paling bodoh, saya anggap gitu. Di antara daftar nama teman saya itu, saya cari yang paling bodoh. Nah begitu saya telepon, kamu tahu nggak tentang MLM? Ngapain kamu ikut-ikut gitu, itu penipuan tuh. Waduh, saya shock Bapak Ibu, belum apa-apa udah dibilang penipuan gitu. Saya pikir yang bodoh aja bilang ini penipuan, apalagi yang pintar ya gitu kan. Nah akhirnya udahlah, saya coba lagi karena saya nggak ngerti, saya naikin lagi levelnya. Orang-orang yang tingkat pendidikannya, bisnisnya lebih bagus gitu. Saya telepon, ternyata jawabannya sama Bapak Ibu. Nah sampai akhirnya karena sudah tinggal beberapa daftar nama, saya sudah hopeless gitu. Saya cari yang paling hebat nih, seorang pengusaha besar. Ya saya masih ingat namanya Pak Henry. Beliau pokoknya orang kaya sekali ya yang saya kenal. Saya pernah masang sound system ya di kafenya. Terus saya telepon beliau ke HP-nya. Begitu nyambung itu, wah rasanya nggak injak bumi nih, deg-degannya luar biasa, takutnya gitu Bapak Ibu. Wah itu nggak diangkat juga, waduh alhamdulillah nggak ada yang angkat Bapak Ibu. Senang banget. Tapi saya berpikir lagi kalau gini kapan saya mau sukses itu. Akhirnya nekat saya telepon lagi ke HP-nya. Saya telepon ke HP-nya, saya ingat sekali suara beliau tuh berwibawa gitu. Halo, wah kaget saya dengar suaranya. Siapa ini? Saya Pak, Rudi Pak. Rudi mana? Rudi Pak yang masang sound system. Mau ngapain Rud? Ada apa Rud? Enggak Pak, saya cuma mau tanya kabar Bapak gimana. Akhirnya nggak jadi Bapak Ibu mau presentasi ya. Nah bayangkan, itu saya loh. 16 tahun yang lalu. Nah kalau Anda juga mengalami hal seperti itu, berarti Anda juga berhak nanti jadi pembicara di panggung ini juga Bapak Ibu. Semua kita dimulai dari tidak bisa. Yaitu tantangan pertama saya di bisnis ini Bapak Ibu. Akhirnya saya coba lagi presentasi lebih banyak. Saya percaya the mother of skill is repetition. Induk dari segala macam keahlian itu adalah pengulangan. Saya bertekad dengan kuat sekali saat itu, saya harus bisa presentasi, saya harus bisa belajar, saya harus keluar dari kepribadian saya yang penakut, pemalu. Mungkin itu gara-garanya Bapak Ibu. Akhirnya saya mulai presentasi ditolak, terus sampai akhirnya mulailah waktunya tiba Bapak Ibu. Ada satu orang yang closing, yaitu murid gitar saya sendiri Bapak Ibu. Karena dia takut kalau dia menolak gitu kan. Tapi tidak apa-apa. Dimulai dari orang-orang yang takut, yang penting membuat mental saya bisa pulih. Jadi saya mulai berani untuk melakukan presentasi. Ya dimulai dari situ dulu. Saya mulai belajar dari presenter-presenter yang bagus. Saya rekam kata-katanya, saya hafalin.
skripnya, apa yang dia katakan Bapak Ibu, itu yang saya pakai untuk presentasi kepada orang-orang. Mulailah ketika makin banyak jumlah presentasi, makin juga banyak ditolak, tapi juga ada orang-orang yang closing. Itu buat modal saya Bapak Ibu. Kepercayaan diri saya mulai baik Bapak Ibu, karena bisa meng-closing orang. Dari awalnya menolak, pemalu, penyendiri, takut sama perempuan. Saya nggak pernah pacaran loh Bapak Ibu ya, karena takut perempuan. Jadi seumur saya hanya mengenal istri saya sekarang saja gitu. Itu pun menikah ketika udah punya mobil mewah, sudah punya rumah, income sudah lumayan, baru saya berani Bapak Ibu. Itu pun juga masih tetangga ya. Jadi kepribadian yang begitu pemalu, penakut itu juga bisa jadi diamond. Anda juga Bapak Ibu. Selama Anda punya kemauan, Anda juga bisa akan menjadi diamond. Nah, begitu sudah mulai nih, orang-orang closing, sudah mulai ada. Saya masuk ke tantangan yang kedua. Kalau tadi tantangan memulai yang pertama adalah tantangan kepribadian yang introvert, no skill, tidak yakin bahwa bisa sukses. Ada self-limiting belief ya, penyakit berbahaya itu. Penyakit yang katanya lebih berbahaya dari AIDS itu adalah self-limiting belief. Keyakinan yang membatasi diri sendiri, itu berbahaya Bapak Ibu. Nah itu saya bongkar saat itu. Dengan sering-sering ke pertemuan, saya presentasi lebih banyak, akhirnya itu hilang sendiri lama-lama. Tantangan yang kedua adalah orang-orang yang sudah saya closing, orang-orang yang sudah join, ini ternyata nggak ada yang jalan. Hanya sekedar join, tapi nggak ada yang jalan. Itu juga Bapak Ibu, senang begitu ada yang closing, yes closing. Tapi ternyata nggak ada yang jalan. Nah itulah saya konsultasi lagi kepada upline-upline yang hebat. Tolongin saya. Ini udah 20 orang loh saya rekrut. Tapi kenapa nggak ada yang jalan ini? Itu bukan saya yang rekrut sendiri ya, tapi di bawah saya juga merekrut lagi gitu. Kenapa ini nggak ada yang jalan? Nah, upline saya bilang karena mereka belum ketemu feel-nya. Mereka belum punya dream-nya seperti Anda. Iya, tapi gimana caranya supaya mereka punya dream gitu. Nah, itu yang PR saya terbesar Bapak Ibu. Berkali-kali saya coba dengan berbagai cara, tapi mereka tetap gak ada yang jalan gitu. Nah, sampai akhirnya saya ketemu satu formula yang simple benar gitu. Simple yaitu ajak mereka ke pertemuan. Saya ingat-ingat lagi apa yang upline saya lakukan sampai saya juga dulu gak mau jalan, menghindar-hindar, penakut, tapi kok akhirnya saya mau jalan. Oh ternyata karena pertemuan Bapak Ibu. Oh ini toh berarti saya harus bawa ke pertemuan. Nah saat itu ada pertemuan sekarang namanya Vision Seminar. Nah saya gunakan itu Bapak Ibu. Saat itu menggunakan tiket. Senjata saya adalah bagaimana caranya saya jualan tiket. Saya fokusnya kemana-mana bawa tiket Vision Seminar. Pokoknya grup saya harus beli tiket gitu. Nah, saya melakukan kesalahan di awal-awal, saya traktir Bapak Ibu. Jadi dari bonus, saya berani ngeblok. Saya bagi-bagi. Nanti kalau datang bayar ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, satu pun gak ada yang bayar. Akhirnya uang saya habis waktu itu. Nah, masih uji coba kan. Tapi yang saya lihat mereka yang datang itu tetap jalan. Mereka yang datang kok semangatnya luar biasa dibanding yang gak datang gitu. Nah dengan modal yang seperti itulah saya fokuskan lagi, saya berniat saya harus membawa orang sebanyak-banyaknya ke satu pertemuan itu. Saya punya cita-cita grup saya harus menjadi grup yang terbesar di setiap pertemuan TNC. Makanya saya ajarkan cara untuk menjual tiketnya seperti apa supaya ke pertemuan gitu. Karena kalau dianjurkan hanya ngeblok tiket, tapi nggak diajarkan cara jual tiket, dan nanti dia trauma. Waduh, gimana ngeblok tiket banyak tapi nggak bisa jual tiket. Jadi saya bekali dengan skrip, dengan kalimat-kalimat yang dihafal untuk menjual tiket itu. Contohnya gini, Pak, Bapak tahu kan ya seminar Anthony Robbins itu harganya bisa sampai ribuan dolar Pak. Seminar-seminar tuh mahal sekali loh Pak, puluhan juta, ada yang 1 juta. Ada yang 500.000. Nah ini Pak, pertemuan ini hanya 60.000 Pak. Dulu 50.000 ya, ini hanya 50.000. Dan pertemuan inilah yang mengubah mindset saya tentang bisnis ini. Dan akhirnya kehidupan saya berubah
dari seminar ini Pak. Nah itu yang membuat kalimat-kalimat yang dihafal itu untuk menjual tiket kepada downline. Akhirnya makin lama Bapak Ibu, tadinya 10 mulai grup saya yang datang. Grup lain tuh sudah banyak sekali. Mulai naik lagi 20, naik 50. Akhirnya lama-lama kegeser. Yes, saya bilang. Grup saya lah yang paling banyak menggunakan media seminar itu, vision seminar ya sekarang untuk membangun bisnisnya. Dan ya alhamdulillah ya sampai sekarang ya grup saya lah yang akhirnya di Indonesia yang paling besar ya dengan menggunakan kekuatan tiket. Jadi saya fokus menjadi predator tiket Bapak Ibu. Karena saya merasa saya nggak punya skill, saya nggak punya pengaruh, saya nggak punya keterampilan, saya nggak punya leadership untuk membangun grup saya. Ya saya gunakan alat bantu itu. Karena bisnis ini adalah bisnis yang menggerakkan orang-orang, bukan menggerakkan benda-benda. Menggerakkan benda aja pakai alat itu. Apalagi orang-orang. Nah alat bantunya adalah menggunakan seminar Bapak Ibu. Vision seminar, apalagi nanti di Bali kita akan ada pertemuan internasional. TIANS mengadakan celebration bulan September. Wah itu harus dimanfaatkan betul-betul karena membangun visi. Membangun visi bahwa bisnis ini bisnis yang sangat besar gitu. Bisnis yang diikuti oleh banyak negara. Itu juga sama Bapak Ibu. Saya bukan orang yang hebat sebetulnya. Saya bukan orang yang pintar. Tapi saya orang yang senang memanfaatkan alat bantu. Udah itu aja ya, saya merasa saya pemalu dulu, takut, gak punya leadership. Tapi saya hanya fokus ke jualan tiket, kemana, ke OP, kemana saya bawa tuh tiketnya. Saya jual tiket. Sampai akhirnya grup saya menjadi yang besar sekali, sudah besar. Peringkat naik cepat sekali, ya income sudah besar sekali Bapak Ibu. Masuklah saya ke fase yang ketiga. Fase yang ketiga inilah fase di mana mengalami tantangan terbaru, yaitu masuk ke comfort zone. Merasa sudah nyaman, sudah enak, jadi nggak segalak di awal-awal lagi gitu. Kayak dibilang kehilangan impian, mungkin boleh juga dibilang kehilangan impian, kehilangan semangat. Tapi sebetulnya grup berkembangannya cukup besar, cukup hebat gitu. Jadi benar-benar passive income pertumbuhannya itu luar biasa. Nah, saya coba cari lagi apa yang membuat saya tuh harus fight lebih hebat lagi gitu, supaya saya punya dream lagi. Saya cari uang kayaknya udah enggak, mau punya rumah lebih besar juga enggak, mau punya villa udah ada, apartemen udah ada gitu. Jadi saya kehilangan impian apalagi ya, dibilang mau cari uang bonus sekian udah enggak lagi. Nah itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Saya di masa-masa itu membuat saya tuh hilang gitu, hilang soulnya di bisnis ini. Nah sampai akhirnya saya menghadiri satu acara di mana downline saya Bapak Ibu, beberapa downline saya yang peringkatnya lebih tinggi itu duduknya di depan Bapak Ibu. Jadi ada Mr. Lee Ching Yen di pertemuan internasional, saya di belakang, downline saya di depan. Nah itu rasanya luar biasa Bapak Ibu. Harga diri. Nah disitulah saya mulai ketemu dengan impian berikutnya. Ini bukan uang, tapi adalah perasaan nanti lebih banyak downline yang nyusul itu. Ini perasaan sudah diaktualisasi diri Bapak Ibu. Kalau di teori Abraham Maslow, aktualisasi diri ini kan yang tertinggi. Ini udah harga diri, bukan masalah lagi uang gitu. Makanya itu yang saya cari dalam pengertian yang positif tentunya. Nah jadi teman-teman mungkin bisa jadi ada nih yang sudah bintang 7, bintang 8, merasa income-nya 10 juta, 20 juta. Udah dah cukup lah. Nggak segalak kayak dulu lagi. Nah hati-hati Bapak Ibu. Itu saya sudah alamin. Saya sharing kepada Anda agar supaya Anda juga jangan terjebak di dalam comfort zone itu. Zona nyaman yang merasa Anda sudah punya income sekian, udah cukup deh. Kerja kerasnya hilang. Nah sekarang ini, wah saya lagi berjuang betul Bapak Ibu kemana-mana gitu ya. Karena membangun side volume ya. Ya saya juga bersyukur akhirnya bonusnya juga ikut gede nih. Jadi besar sekali bonusnya berlipat-lipat ya. Karena itu tadi Bapak Ibu saya fight lagi. Kehilangan beberapa bulan lah, kehilangan soul waktu itu ya. Nah teman-teman, saya juga ditugaskan oleh kantor untuk sharing juga tentang bagaimana sih membangun sebuah jaringan yang solid ya. Di bisnis ini kan ada 3 pekerjaan kita. Learn, do, dengan teach. Ada orang yang learn terus, belajar terus, tapi nggak pernah melakukan. Dia maunya menunggu sempurna.
tahu dulu 7 langkah, tahu dulu 7 kebiasaan, menguasai 3 prinsip, baru dia mau melakukan. Itu nggak akan sukses Bapak Ibu. Lakukan aja, pokoknya dengan Anda join tanda tangan sudah langsung do it, lakukan. Sambil proses learn berjalan Bapak Ibu. Ada lagi yang melakukan terus tapi tidak pernah mau belajar. Saya juga belajar loh, walaupun saya jadi pembicara saya juga belajar gitu. Ada yang do terus tapi tidak mau belajar, dia tidak berkembang. Karena masalahnya, ilmunya tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Karena semakin besar grupnya, masalah di grup ini semakin banyak. Jangan sampai ilmunya kurang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di grup ini gitu. Nah kemudian ada lagi orang yang learn do tapi tidak pernah teach, tidak pernah duplikasi, mengajarkan ke bawahnya, mensupport ke bawahnya. Itu juga sangat sulit perkembangannya. Ada lagi orang yang cuman teach terus, ngajarin terus, tapi nggak pernah belajar, nggak pernah melakukan. Itu lebih parah lagi Bapak Ibu ya. Nah, biasanya cuma jadi pengamat, dia cuma menghakimi, justify, membenarkan diri sendiri. Itu juga sangat sulit untuk sukses di bisnis ini. Jadi teman-teman, sebetulnya bisnis ini terasa sulit kalau dipikirkan. Tapi kalau dilakukan, kalau dikerjakan, itu nggak sesulit yang dipikirkan Bapak Ibu. Makanya lakukan aja. Nah teman-teman, sekali lagi sebelum saya masuk ke sini, ada satu prinsip di network marketing, yaitu jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Jangan ambil konsultasi dari CD, tapi Anda harus konsultasi lagi dengan upline leader aktif terdekat Anda. Dialah upline yang paling hebat ketimbang yang udah peringkat-peringkat tinggi sekalipun. Karena dia yang lebih mengerti kondisi bisnis Anda Bapak Ibu. Jangan lihat bahwa ini adalah apa yang saya sampaikan adalah yang paling benar. Konsultasi lagi kepada upline Anda. Nah, membangun jaringan yang solid. Kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan jaringan yang solid. Apakah jaringan yang solid itu adalah jaringan yang kecil, omsetnya kecil, tapi dia solid gitu, kompak. Dia nggak bisa diambil oleh grup lain, nggak bisa diambil oleh perusahaan lain gitu. Apakah itu yang dimaksud jaringan yang solid? Tentu bukan itu yang Anda maksud. Ataukah jaringan yang solid, jaringannya yang segitu-segitu aja, tapi omsetnya membesar terus gitu. Apakah itu? Tentu bukan juga. Ataukah jaringan solid itu jaringan yang membesar tapi omsetnya sedikit? Jaringan yang solid yang dimaksud adalah jaringan yang tumbuh besar dalam jumlah ya, new apps, dan omset juga besar ya, terjadi duplikasi melalui sebuah sistem yang kuat sehingga melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang besar untuk jangka panjang. Tumbuh besar, apps-nya banyak, orang barunya banyak, darah segarnya banyak gitu. Kemudian omsetnya juga besar, ada duplikasi di situ. Jadi lahirlah pemimpin-pemimpin yang nantinya untuk jangka panjang, 10 ke depan. Makin ada ribuan pemimpin, wah itu luar biasa Bapak Ibu, ribuan leader. Kebayang nggak kalau jaringan Anda punya ribuan leader di bawahnya? Dahsyat sekali Bapak Ibu. Nah di dalamnya ada networker, ada user, ada seller, ada nus. Ya bahasa upline saya Pak Agus Trilaksono. Kalau presentasi nggak lepas dari 3 aspek ini, networker, user, seller itu terus meningkat kualitasnya, juga meningkat kuantitasnya. Nah, salah satu topik yang jarang dibahas dalam membangun jaringan yang solid itu adalah delegasi. Malam hari ini saya mungkin akan lebih fokus ke delegasi karena membangun jaringan solid itu banyak caranya Bapak Ibu. Ya, kalau sistem itu udah jelas, mengajarkan harus sesuai dengan parameter. One Vision, sesuai PBO, itu udah jelas ya. Targetnya, prosesnya, based on proses sama based on target itu sudah ada. Kita dari One Vision itu udah luar biasa sekali. Malam hari ini saya akan membahas tentang delegasi. Karena ini juga cara membangun jaringan yang solid salah satunya Bapak Ibu. Pendelegasian ini bukan merupakan sebuah ilmu sebetulnya, tapi ini lebih banyak merupakan seni, makanya just do it aja karena masing-masing orang punya cara mendelegasikan hal yang berbeda-beda gitu. Ketika kita baru join di bisnis ini, kebanyakan orang itu tidak berani melakukan delegasi. Dia melakukan semuanya sendiri Bapak Ibu. Beliin produk, dia yang beliin, dilayanin semuanya. Terus bikin pertemuan, dia yang bikin pertemuan, dia yang presentasi, dia yang closing. Sehingga downline yang baru disuruh duduk manis Bapak Ibu. Ini bukan
cara membangun jaringan yang solid. Yang solid dia sendiri Bapak Ibu. Tapi jaringannya tidak terduplikasi karena tidak tahu caranya sehingga merasa harus membantu. Wah, saya membantu nih. Di training, diajarin, semuanya dilayanin. Akhirnya yang terjadi downline-nya tidak berkembang Bapak Ibu. Bukan itu yang dimaksud dengan caranya. Yang dimaksud dengan cara duplikasi nanti kita akan bahas lagi. Saya akan bahas dulu tentang manfaat pendelegasian. Segera beri bimbingan ketika orang-orang itu masih baru. Ketika orang itu masih baru kita bimbing. Bukan help tapi support. Karena apa? Karena orang-orang baru itu kan masih sulit ya untuk menjual produk, untuk membuat janji. Tapi mindset yang kita bangun itu bukan menolong, tapi mensupport. Artinya dia sendiri nantinya harus melakukan membangun bisnisnya dia sendiri. Bukan kita membangunkan bisnisnya dia, tapi kita membantu, mensupport dia agar dia membangun bisnisnya sendiri. Bagaimana nanti caranya supaya dia bisa menjual produk sendiri, membuat janji sendiri, membuat orang baru menjadi mandiri. Itu maksudnya kunci dari delegasi, membuat distributor baru menjadi mandiri. Itu kuncinya Bapak Ibu. Tapi kalau semuanya dari awal Anda menjanji-janjikan, Pak, dah jadi grup saya join, nanti pokoknya saya bantu Pak, semuanya pokoknya tenang aja Pak, ada saya Pak. Ya udah, Anda sudah menjanji-janjikan. Karena downline itu kan sesuai dengan apa yang kita janjikan. Dia akan menuntut. Kalau saya Bapak Ibu semua, saya akan bilang, Pak, ini adalah bisnis Bapak sendiri. Bisnis mandiri Pak. Bapak harus menjadi seorang pemimpin nantinya. Saya tidak bisa membuat Bapak menjadi sukses. Kalau Bapak sendiri tidak mau mensukseskan dirinya sendiri. Seorang leader tidak bisa membuat downline-nya sukses kecuali downline itu sendiri yang mau mensukseskan dirinya sendiri. Jadi fungsi upline itu hanya sebagai mentor, support. Setiap orang baru menjanjikan, orang ini tidak akan bertahan lama kecuali ada bimbingan dan bantuan dari orang-orang berkompeten melalui pendelegasian. Karena kalau orang nggak segera didelegasikan, dia akan tenggelam Bapak Ibu. Dia nggak akan jalan gitu. Kalau kita tidak segera mendelegasikan orang ataupun kita sendiri mensupport dia supaya dia menjadi orang yang mandiri. Pendelegasian memberikan pengalaman bagi orang-orang yang Anda dukung. Ini penting banget nih. Jadi kalau Anda sudah berani, Anda punya downline, misalnya namanya Joni, misalnya Pak Joni, ayo Pak, Bapak harus mulai bisa menjadi presenter di acara home meeting. Siap ya Pak ya? Pasti Bapak bisa, Bapak harus mulai menjadi pemimpin Pak. Nah itu kita sudah mulai berani mendelegasikan namanya. Jadi dia akan punya pengalaman dalam menjadi seorang presenter di home meeting. Beda halnya Pak Joni. Aduh Bapak kan masih baru, nanti takut nggak closing Pak, downline Bapak. Biarlah saya aja Pak yang presentasi Pak. Ya, Bapak sambil belajar terus. Akhirnya yang terjadi duplikasinya lama Bapak Ibu. Menunggu si Pak Joni sempurna dulu, ya akhirnya nggak jalan kalau seperti itu. Secepatnya udah. Biarkan learning by doing. Ketika Pak Joni nanti nggak closing, itu sudah investasi Bapak Ibu. Bahwa Pak Joni sudah kita delegasikan. Membuat dia menjadi seorang pemimpin, melatih. Menjadi seorang presenter. Kita kasih dia pengalaman. Tugas kita adalah mensupport. Ayo John, kamu pasti bisa. Misalnya, ayo John, do the best. You are the next leader. Misalnya. Itu caranya Bapak Ibu. Kita harus mulai berani mendelegasikan downline-downline kita untuk menjadi seorang presenter di awal. Ini contoh ya, pendelegasian. Ataupun berani memfollow up. Bapak Ibu, mendelegasikan ini ada cara yang kasar, ada cara yang lembut. Saya pernah pakai cara yang agak kasar. Caranya adalah saya sengaja nggak datang Bapak Ibu. Sudah janjian presenter di grupnya dia, saya sengaja nggak datang supaya dia jadi presenter Bapak Ibu. Aduh, mohon maaf nih. Mohon maaf Pak Bud, saya kelihatannya memutuskan tidak bisa datang nih. Memang saya mau, itulah cara-cara untuk mendelegasikan. Itu cara yang kasar. Tapi kalau halus kita kasih tahu seperti tadi, ayo Pak John, Bapak harus mulai berani Pak jadi presenter Pak. Karena kalau terus menerus nanti dimanjain Pak, harus semuanya saya yang melakukan, Bapak tidak berkembang. Begitu juga seorang anak dengan seorang ayah.
Bagaimana seorang ayah mendelegasikan si anaknya supaya dia mandiri? Kan ya seperti itu Bapak Ibu, sama di bisnis ini. Kalau kita terus menerus semuanya dilakukan oleh kita karena kita merasa kasihan, tidak percaya kalau nanti closing, tidak percaya kalau bisa memfollow up, akhirnya grupnya tidak bisa berkembang. Ini kesalahan umum yang terjadi di orang-orang networker Bapak Ibu. Berikutnya, nah kenapa juga didelegasikan? Karena orang-orang yang direkrut oleh Pak John tadi itu kan teman-temannya dia kebanyakan. Pak John inilah yang lebih sering mengerti tentang kondisi-kondisi yang ada di jaringannya. Masalah-masalahnya dia lebih tahu. Nah, jadi kalau kita sering mengkondisikan si John menjadi pemimpin, orang-orang itu akan konsultasi ke Pak John. Tapi kalau kita sendiri yang semuanya mau menghandle, seluruh orang ini konsultasinya ke kita Bapak Ibu. Repot gimana semuanya nih. Sedangkan Anda terbatas waktunya. Anda nggak bisa dikit-dikit siang-siang, ayo tolong siap. Tolong siap. Akhirnya seluruh siap semuanya, nggak ada yang percaya kepada downline leader Anda. Anda nggak membangun leader di bawah Anda. Kalau semuanya Anda yang handle. Nah, pendelegasian tadi itu memberikan kesempatan kepada kita sebagai upline yang tertinggi untuk berpikir lebih strategis. Kita sudah melahirkan banyak pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin-pemimpin yang baru 6 bulan dia udah muncul. Sudah terduplikasi, sudah bagus, leadershipnya ada. Nah, kita bisa berpikir strategis mulai. Ayo kita buat GOP misalnya. Dicampur dengan grup-grup yang lain. Ataupun berpikir strategis lainnya. Tentang visi, tentang apa. Karena kita sudah punya waktu Bapak Ibu. Ya, kita waktunya sudah ada untuk berpikir strategis tadi. Tapi kalau kita semuanya yang menghandle karena kita terlalu baik, sampai belanja produk kita juga Bapak Ibu. Ada orang baru, waduh, kasihan nanti Bapak Ibu ya. Kecuali kondisinya berbeda, kecuali kondisional ya. Sekali lagi Anda konsultasi lagi kepada upline Anda. Belum tentu juga apa yang saya ucapkan ini sesuai dan cocok dengan kondisi di grup Anda. Itu yang saya maksud dengan saya mengucapkan ini bagian dari memperkuat upline-upline terdekat Anda. Kalau enggak ntar Anda konsultasi ke saya semuanya gawat. Itu maksud saya. Ya. Nah, pedoman penting dalam pendelegasian dalam bisnis network marketing. Ini penting sekali mindsetnya Bapak Ibu. Dari seluruh aktivitas yang menjiwai Anda membangun grup ini adalah to support. Bukan to help. Yaitu mendukung, bukan sekedar menolong. Membantu itu maksudnya ya itu tadi. Semua Anda yang melakukan. Presentasi Anda yang melakukan, belanja produk Anda yang melakukan, ada orang-orang baru daftar namanya Anda yang nulisin, buku impiannya Anda yang gunting-guntingin. Karena saking baiknya Anda melayanin, memanjain grup Anda, ya terjadi adalah nggak tumbuh pemimpin-pemimpin. Anda sedang mengkebiri kepemimpinan grup Anda. Kalau caranya seperti itu Bapak Ibu. Nah, beri seseorang itu ikan, maka Anda menghidupinya 1 hari. Tapi ajari cara memancing, maka Anda mengajarinya seumur hidup. Ini di buku leadershipnya Stephen Covey ya. Di covernya tertulis seperti ini. Sebetulnya ini kata-kata dari Confucius. Jadi ajari cara memancing. Itu tadi, kondisikan dia menjadi seorang pemimpin dengan didelegasikan. Downline akan mengharap sesuai dengan apa yang Anda janji-janjikan di awal. Kalau Anda dari awal membangun grup Anda dengan janji-janji muluk, bahwa nanti pokoknya di grup saya Pak, kalau Bapak closing, tenang aja Pak, saya bantuin semua Pak. Siapa Bapak tinggal ngundang, ntar semua pokoknya beres, semua saya yang melakukan. Nah itu kesalahan terbesar Bapak Ibu. Anda menjanjikan membuat dia tidak menjadi pemimpin dari awal. Anda harus bilang begini, Pak, kalau Bapak join Pak, saya akan support Bapak. Bapak punya potensi yang hebat, Bapak bisa mandiri menjadi pemimpin. Tugas saya sebagai upline adalah hanya mentoring, mungkin memberitahu cara-caranya Pak. Tapi Bapak sendirilah yang harus melakukannya sendiri. Bapak harus presentasi nantinya. Bapak yang follow up. Bapak yang bikin OP. Bapak harus jadi pemimpin seperti itu Pak. Baru Bapak akan jadi. Saya hanya support. Itu yang betul Bapak Ibu semua ya. Terus juga terlalu aktif membantu dengan mengerjakan semua yang seharusnya dikerjakan oleh downline Anda dari awal. Sama halnya dengan membuat bisnisnya tidak berkembang.
Tidak ada duplikasi di sana. Ini yang seperti saya bilang tadi ya. Kalau semuanya kita, ya kita kasihan gitu. Nantinya dianya tidak muncul leadershipnya. Nah, mendukung agar downline-nya bersikap aktif dalam membangun bisnisnya sendiri adalah salah satu cara paling efektif dalam membangun bisnis jaringan. Sekali lagi, mendukung agar downline-nya bersikap aktif. Kita mengkondisikan supaya dianya muncul sikap mau mandiri. Itu yang tugas utama kita Bapak Ibu. Begitu dia semangat diajak ke pertemuan, diajak ke vision seminar lagi semangat, kata-kata itulah supporting. Kita mengkondisikan dia supaya menjadi pemimpin. Itu yang benar. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita harus memiliki keberanian dari awal untuk mendelegasikan, mengkondisikan orang-orang kita menjadi leader. Kenapa sih banyak orang gak mau dari awal mendelegasikan itu? Ya biasanya penyebabnya itu belum sepenuhnya percaya apakah benar-benar downline-nya ini sudah bisa menghandle atau enggak. Itu juga perasaan yang kadang-kadang membuat kita jadi gak berani dari awal mengkondisikan itu gitu, mendelegasikan. Atau juga kadang-kadang takut downline-nya malah lebih hebat dari dia gitu. Jadi pengaruhnya kalah. Ada juga leader yang begitu. Wah, mau bikin GOP tiba-tiba downline. Nanti dulu. Kita belum cukup. Nah, itu dikebiri karena takut downline-nya lebih hebat dari dia. Itu juga ada Bapak Ibu. Memasung kreativitas downline-nya ya. Jangan begitu. Ya, ingat ketika downline kita peringkatnya jauh lebih tinggi dari kita, itu jadi aset kita Bapak Ibu. Itu aset kita jangka panjang. Nah, kuncinya sebetulnya adalah pada saat mendelegasikan adalah kita mendelegasikan ke orang-orang yang tepat. Kita kan presentasi lebih banyak nih, closing lebih banyak. Nah, itu kan tujuannya untuk memilih, menseleksi siapa yang pantas untuk kita delegasikan, kita jadikan leader, kita duplikasi. Kan cara kerjanya seperti itu. Kita mencari orang yang tepat. Sama dengan di bisnis ini, orang closing itu sebetulnya memang dia lagi butuh. Memang dia memerlukan itu gitu. We are looking for someone who looking for. Kita mencari orang yang memang sedang mencari sebetulnya. Jadi presentasi yang jelek sekalipun juga itu orang bisa closing. Sama dengan ini, kalau kita banyak kita pilih, cari orang yang memang sudah punya leadership yang bagus untuk di follow up. Kenapa sih perusahaan-perusahaan itu menseleksi orang-orang yang masuk kerja? Kan tujuannya tidak lain dan tidak bukan, itu kan dia ingin memilih orang yang sesuai dengan kualifikasi, yang nantinya akan dia habiskan waktunya di situ gitu, dia training lagi. Sama di bisnis ini Bapak Ibu, semakin banyak orang yang closing, karena kita presentasi lebih banyak, kemungkinan untuk memilih orang-orang yang di bawah kita untuk dijadikan pemimpin, untuk dijadikan delegasi kita, itu jadi lebih bagus itu. Makanya kalau kita nggak presentasi lebih banyak ya jangan harap kita mau ketemu, mau delegasi gitu. Tulang punggung di bisnis ini adalah presentasinya itu tadi. Kalau tidak presentasi lebih banyak ya ini percuma semuanya ini Bapak Ibu yang saya bicarakan pada malam hari ini. Oke, selanjutnya. Yang kedua, delegasikan ke orang yang tepat. Tidak ada dua orang yang persis sama. Oleh karena itu tidaklah mungkin mengenali secara sempurna siapa orang yang paling tepat untuk dibebankan delegasi ini gitu. Untuk kita pilih siapa yang mau jadi leader kita nantinya. Nah, kita paling hanya bisa mengira-ngira. Kita cari orang yang antusias, ya, orang punya antusiasme. Terus kalau bisa dia memang kadang-kadang dia udah punya pengalaman, itu boleh. Kalau memang dia sudah punya komitmen untuk mengikuti PBO Bapak Ibu, lah udah itu jangan mikir dua kali. Berarti dia memang serius gitu. Apalagi dia sudah langsung netpi, dia langsung blocking tiket. Dia mau bertumbuh dengan alat bantu di One Vision, itu gak usah mikir dua kali, itu udah orang yang tepat Bapak Ibu. Makanya sebelum jadi orang yang tepat ya kita dulu, dimulai dari kita untuk suka dengan alat bantu ya. Oke, berikutnya teman-teman. Yang ketiga, tetapkan hasil-hasil tertentu yang Anda harapkan. Nah, pada saat mendelegasikan, kita juga harus bisa menetapkan sasaran apa yang jelas kepada orang yang kita delegasikan. Contohnya, misalnya, ayo Mas John, bulan ini kita naikin ya omsetnya. Nah itu gak jelas. Kita harus bilang, ayo Mas John, target tiket terjual kita harus 100 tiket nih bulan ini. Sanggup ya grup Anda ya 100 tiket ya. Nah itu jelas targetnya. Ayo kita harus target ini 1M ya, tembus grup kita, oke?
Itu yang dimaksud dengan jelas. Nah terus juga misalnya tadi kabur contohnya menambah lebih banyak downline. Nah itu juga kabur. Kalau yang jelas tuh menambah 10 downline baru setiap 30 hari. Nah itu jelas. Jadi targetnya Anda bisa hitung berapa kali Anda harus presentasi. Kalau ada hukum 80-20, 10 orang Anda presentasi, 2 yang join, artinya berapa orang Anda bisa hitung sendiri. Ya. Yang penting pada saat mendelegasikan Anda harus jelas targetnya apa. Target termasuk misalnya di awal dia menjadi presenter OP pertama. Nah target kan apa targetnya kita kasih. Pak John, hari pertama Anda nih untuk menjadi pembicara OP. Nah target pertama Anda adalah Anda harus bisa menguasai materi semuanya. Jadi kalaupun Anda nanti gemeteran dan semua itu mah biasa. Yang penting Anda kuasain dulu materi, itu target yang pertama. Jadi Anda sebagai leader harus bisa memberikan challenge ya, target-target kepada orang-orang leader Anda yang Anda delegasikan dari awal. Selanjutnya, yang keempat nih dampingi orang yang Anda serahi delegasi. Kita dampingin. Jadi pada saat dia jadi presenter pun kita bisa lihat, kita bisa support di mana dia melakukan kesalahan contohnya. Nah, kita bisa untuk memberikan dia masukan-masukan ya. Masukan-masukan. Anda dapat mendelegasikan wewenang, tapi Anda tidak dapat mendelegasikan tanggung jawab. Tetap tanggung jawabnya ada di Anda gitu. Anda harus siap-siap sewaktu-waktu diminta bantuan. Jika ternyata macet gitu presentasinya, nah Anda harus siap bantuin. Pak, ini ingetin gitu. Contohnya kalau dia lupa pada saat dia lagi presentasi atau lagi follow up atau pada saat dia lagi jual tiket ke grupnya, dia lagi turun nih menjual tiket-tiket, memastikan orang-orang 5 tiket. Nah, kita sebagai leader dampingin dia. Pak, itu sebetulnya nggak hanya 5 loh. Bapak tadi bisa 15 dia bisa tuh. Kan banyak tuh grupnya. Nah itu. Kita bisa support seperti itu. Jadi jangan kita yang mau jadi Superman. Kita yang jadi pembicara di grupnya. Pak, kalau Bapak nih harus seperti saya nih. Anda harusnya 20 tiket. Karena Anda sama aja tidak menaikkan downline Anda. Tapi Anda sedang menaikkan diri Anda sendiri. Itu tidak benar Bapak Ibu. Jadi tugas sebagai upline adalah mengedify, menaikkan, men-up leader-leader Anda yang Anda delegasikan. Sehingga orang-orang ini nanti respect kepada upline-upline-nya. Di bisnis ini tidak bisa kita menjadi orang yang hebat. Kita harus bisa mendistribusikan kekuatan kita, ke power kita kepada di bawah-bawah kita. Karena mereka juga perlu edifikasi dari kita Bapak Ibu. Mereka perlu disupport di mata downline-downline-nya, sehingga downline-downline-nya akan bekerja dengan dia, nggak bekerja dengan Anda. Tapi kalau Anda mau mengambil alih semuanya, merasa Anda yang paling hebat sendiri, tidak terjadi delegasi, tidak terjadi distribusi power ke bawah jaringan Anda, ya nggak bisa, nanti ke pusat ke satu orang aja gitu, ke puncak ini semuanya, wah bahaya sekali, ini nggak jalan dengan kuat Bapak Ibu, tidak akan solid jaringannya. Tapi kalau pinter men-up, mengedifikasi dolen-dolen di bawahnya, wah luar biasa. Contoh gini, contoh kecil di pertemuan, saya kalau ketemu hadir di OP misalnya, lagi duduk di belakang, saya tanya, Pak, Bapak di jaringan siapa? Misalnya, oh saya di jaringannya Pak John. Wah luar biasa Pak, selamat Pak, itu tim yang luar biasa tuh Pak. Bapak tinggal ikutin aja. Mungkin saya nggak kenal dengan Pak John ya, tapi saya edifikasi dia ke upline-nya. Atau misalnya ketemu siapa lagi, itu tugas saya seperti itu, men-up orang-orang kepada upline yang terdekatnya, sama ke tertingginya, sehingga jalur konsultasi itu akan rapi Bapak Ibu. Ya itu cara juga membangun jaringan yang solid. Hati-hati ketika Anda bilang, Bapak di jaringan siapa? Jaringan Pak John. Oh, berarti Bapak jaringan saya juga Pak. Saya ini upline-nya Pak John. Waduh, Anda malah edifikasi diri sendiri, bahaya Pak. Ya, itu bukan cara yang benar. Kita edifikasi, biarkan edifikasi itu dari pihak ketiga, bukan kita mengedifikasi diri kita sendiri. Itu cara-cara membuat jaringan yang solid juga Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah ini, dalam mendelegasikan ke jaringan, kita perlu punya keahlian untuk persuasi. Persuasi itu mempengaruhi. Kecakapan untuk mempengaruhi leader-leader yang kita kasih delegasinya.
Karena gini, dalam network marketing kita bukan pemberi kerja. Jadi orang yang mendukung kita itu kan bukan karyawan. Jadi sebagai pemimpin jaringan, Anda harus menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang Anda lakukan adalah demi keuntungan mereka sendiri, bukan demi keuntungan Anda. Itu poin terpenting. Kita harus pandai-pandai membuka pikiran orang di bawah kita bahwa ini Anda karena untuk mereka sendiri gitu, bukan karena Anda. Itu poin terpenting lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena agar supaya mereka mau mengikuti petunjuk-petunjuk ataupun prinsip-prinsip yang Anda ajarkan. Anda hanya membutuhkan sedikit orang saja sebetulnya. Ya, membutuhkan sedikit orang saja yang mempunyai impian yang sama dengan impian Anda. Serta dengan senang hati melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Itulah kenapa Anda membutuhkan kecakapan delegasi kepada tim-tim kecil Anda. Apabila terduplikasi, maka akan menjadi kerajaan bisnis yang sangat kuat dan solid. Ya, pada saat kepandaian delegasi ini Anda sudah mulai ke 1 orang, terduplikasi 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10, 100. Itu sebetulnya yang Anda handle itu cuma beberapa orang di atas. Tapi ini sudah bisa tergradasi ke bawah. Nah, itu akan sangat hebat sekali Bapak Ibu. Yang Anda handle hanya beberapa leader sebetulnya. Tapi karena Anda pintar mendelegasi, memperkuat ke atas-atasnya, ke bawah-bawahnya, saling memperkuat. Nah, ini akan luar biasa Bapak Ibu jadinya. Jadi kita membutuhkan kecakapan delegasi kepada tim-tim kecil yang nantinya akan membesar ya. Dan ini akhirnya menjadi kerajaan bisnis yang besar sekali Bapak Ibu. Dan Anda mungkin sudah nggak kenal lagi dengan orang-orang yang di bawah Anda ya. Seperti saya beberapa kali dipresentasi oleh dolen saya sendiri gitu. Bayangin Bapak Ibu. Saya sedang main ke satu tempat, tiba-tiba diajakin prospecting, dikenalin, loh kok ditawarin TNC gitu. Saya edifikasi, saya bilang bagus, kamu beruntung tuh itu, wah itu bisnis yang mulia tuh. Menolong orang-orang jadi lebih sehat, orang-orang jadi lebih sejahtera, pengembangan diri, itu luar biasa gitu. Terus, oh Bapak udah join ya? Sebetulnya saya sudah join, saya bilang gitu. Bapak di bawah Sabah katanya. Bapak kenal Pak Rudi M. Nur nggak? Oh tahu Pak, tahu itu di atas saya. Ternyata dia cuma tahu namanya, tapi orangnya nggak tahu. Saya kenal beberapa kali Bapak Ibu. Itu kalau sudah saking besarnya jaringan Anda juga akan bisa seperti itu ketika terjadi duplikasi Bapak Ibu. Ya, penting sekali kemampuan delegasi. Percaya. Jadi jangan Anda semua yang menghandle. Dari awal-awal Anda harus bisa distribusi sehingga powernya akan lebih kuat, lebih solid. Dengan cara apa? Dengan cara Anda kasih target. Dia jadi presenter, dia jadi pemimpin. Kita mengedifikasi dolen-dolen kita kepada dolen-dolennya lagi gitu. Saya kalau diajak ke presentasi Bapak Ibu, misalnya, biasanya saya nggak mau yang jadi presenternya. Biarkan orang yang baru ataupun siapapun. Dan pada saat saya diminta tolong untuk memberikan sepatah dua kata, poin terpenting saya adalah bukan saya cerita apa yang udah saya dapat, tapi saya memperkuat, saya edifikasi leader-leader di atas orang-orang yang lagi presentasi ini. Karena mereka lagi butuh, mereka perlu untuk kekuatan gitu. Kita bisa susun dengan kata-kata yang baik gitu. Bapak Ibu, saya sangat mengagumi kerja keras dari Pak John. Sungguh saya sangat mengagumi beliau. Nah itu kita edifikasi seperti itu. Tapi harus jujur, tulus Bapak Ibu ya. Memang kita respect kepada dolen-dolen kita tadi, kerja kerasnya. Ataupun seorang ibu-ibu, Bapak Ibu, saya malam hari ini sangat bersyukur sekali kedatangan juga ada salah seorang downline saya, seorang ibu yang sudah usianya 60 tahun, tapi malam hari ini masih terus berjuang. Semangat beliau itu yang menginspirasi saya turun untuk di grup ini Bapak Ibu. Itu juga hal yang memperkuat, membangun kesolidan gitu. Jadi jangan kita cerita-cerita edifikasi diri sendiri. Bapak Ibu kalau tanpa saya nih nggak ada nih grup ini. Waduh parah. Itu bukan kayak begitu, bukan network marketing ya. Anda harus ingat, mindsetnya to support bukan to help. Dan kita bukan Superman. Kita harus pintar-pintar mengedifikasi leader-leader ya. Selanjutnya, ini ada kisah bagus Bapak Ibu. Andrew Carnegie di zamannya tuh salah satu orang terkaya di dunia, pemilik pabrik baja yang sangat terkenal. Ya di zamannya sangat kaya sekali.
Dia bilang apa? Anda boleh mengambil pabrik saya. Anda boleh mengambil paten saya, mengambil pelanggan saya dan uang saya. Tapi jangan ambil 5 manajer kunci saya. Dan sebelum Anda menyadarinya, saya sudah menjadi nomor 1 lagi, dia bilang. Itu Bapak Ibu semua. Dia punya orang-orang kunci. Jadi ya sama dengan di bisnis ini Bapak Ibu semua. Saya punya orang-orang kunci di bawah saya. Orang-orang yang luar biasa yang membangun Indonesia menjadi sebesar seperti sekarang ini Bapak Ibu. Ya terutama Pak Louis Tendean ya. Beliau lahir pada saat kami dulu itu belum lengkap alat bantunya ya. Istilahnya saya banyak melahirkan grup-grup juga, tapi tidak sebesar Pak Louis Tendean. Ya di zamannya itu. Dan beliau sekarang menjadi peringkat tertinggi ya di Asia Pasifik ya, fenomenal dan pembicara internasional. Itu Bapak Ibu. Jadi orang-orang kunci saya itulah yang hebat, bukan saya yang hebat sebetulnya ya, karena dolen saya juga memang hebat gitu. Kemudian di kaki lainnya ada lagi Pak Haji Agus ya yang fenomenal, Pak Heri Hairudin di atasnya. Itu juga sama Bapak Ibu, sekarang jadi terbesar di Malaysia. Terus kemudian di lainnya juga ada Pak Wijaya ya yang sekarang juga omsetnya tuh juga besar sekali membangun bisnis di luar negeri ya, dengan ada lagi Ibu Atin ya, Anda yang di Hong Kong, di Taiwan, beliau baru pulang dari Korea. Itu juga besar sekali Bapak Ibu. Ya ada lagi yang Jakarta itu Pak Hamdani ya. Itu juga pokoknya banyak deh kaki-kaki leader yang memang lahir dari delegasi Bapak Ibu semua. Pak Louis juga sama, pandai mendelegasikan ke doan-doannya. Begitu juga yang lainnya, pandai mendelegasikan, mentiap. Kata-kata delegasi selama ini kurang untuk dipopulerkan, tapi sebetulnya sudah dilakukan gitu Bapak Ibu. Hanya tidak disebutkan aja namanya delegasi untuk memperkuat, membangun jaringan yang solid Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa dapat sesuatu. Sebetulnya bukan hanya delegasi, ada banyak lagi Bapak Ibu teknik-tekniknya. Tapi kalau diungkap semua malam hari ini nanti nggak cukup waktunya, bisa beberapa jam nggak selesai gitu. Karena materi teknis itulah seninya bisnis network marketing. Seninya itu kita bisa banyak ilmu dari situ ya. Jadi Bapak Ibu, marilah sama-sama kita coba membangun lagi kesadaran. Kesadaran akan tujuan kita ini mau kemana sih sebetulnya hidup ini gitu. Dengan kita menyadari kita ini mau hidup mau kemana, maka cita-cita ataupun TNC ini adalah alat, jadi alat kita sebetulnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih hakiki sebetulnya ya. Entah itu ketujuan yang ketuhanan ya, tujuan-tujuan lainnya kita ingin menolong sesama. Nah yang jelas bisnis ini bisnis yang penuh nilai-nilai kehidupan. Jadi kalau kita jalani dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa akan mengkaruniai kita kesuksesan yang hakiki Bapak Ibu. Ya, kesuksesan yang juga akan melampaui usia Anda. Jadi ada beda antara usia dengan umur. Usia itu adalah kronologis. Usia kronologis itu berapa tahun hidup. Tapi kalau umur itu bisa panjang. Mungkin kita sudah meninggal tapi umur kita masih dikenang orang. Baik Bapak Ibu, tetap semangat. Kita kerja keras sama-sama, kita capai impian kita. Be Diamond, sukses!